Kitab ini tak boleh haram. Nah, haram kan biasa sering Quran diletakkan di bawah, bukunya di atas, tumpuk itu. Quran harus yang paling atas, tak boleh Al-Quran itu di bawah buku, tak boleh. Atau apalagi meletakkan sesuatu di atas Quran gini atau roti gini, haram hukumnya, tak boleh. Termasuk diletakkan di bawah yang sejajar dengan kaki, minimal diletakkan yang ada atas ini meja, di tempat buku, rak buku. Yang sering terjadi biasanya mari tahlilan terus dikeleler gitu, itu haram oleh. Apalagi kalau sudah di masjid, ya kalau habis baca nggak boleh ada yang di bawah, ya. Nah itu jangan, itu sama halnya menghina, ya, meremehkan kalamullah. Jadi kembali kepada tadi baca Quran, habis sholat subuh, yang paling bagus kalau memang bisa menghatamkan, kalau tidak milih ayat tertentu, surat Waqiah. Surat Waqiah. Jadi habis sholat subuh, nanti agak siang sedikit sholat Isra, ya, mengawali duha itu namanya Isra. Lalu kemudian sholat duha, nanti sholat awal waktu, Abdul sholat yang awalil waktu, karena sholat yang paling utama itu awal waktu. Awal waktu itu kalau dibanding dengan sholat yang pertengahan atau di akhir, itu keutamaannya sama dengan perbandingan akhirat dengan dunia. Ya tentu lebih bagus akhirat daripada dunia. Sholat awal waktu itu sholat yang setelah azan. Jadi sholat awal waktu itu sholat setelah azan. Bisa berjamaah, itu lebih utama lagi. Sholat awal waktu misalnya daripada di pertengahannya. Misalnya kalau zuhur, pertengahan kan jam 1, awal jam 12, agak akhir setengah 3. Itu kalau dibanding jam 1 atau jam 2, sholat yang awal waktu jam 12 itu perbandingannya awal waktu seperti akhirat, pertengahan atau akhir waktu seperti dunia. Kan jomplang, lebih bagus awal waktu. Karena perintah Allah itu kan panggilan Allah, kita bersegera memenuhinya itu kepada orang-orang yang takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian maghrib, setelah maghrib itu bisa Yasin, bisa Al-Mulk, ya, bisa surat Yasin, bisa surat Al-Mulk, supaya di alam kubur nanti tidak disiksa oleh malaikat, di hari kiamat juga tidak menjumpai kesulitan-kesulitan. Kemudian nanti sholat Isya. Setelah sholat Isya itu membaca sholawat 100 kali. Jadi setelah sholat Isya itu membaca sholawat 100 kali, ambil wudhu, tidur. Jadi tidur dalam posisi tetap berstatus suci, tidak batal. Walaupun nanti tidurnya batal, gak masalah, kan yang penting sebelum tidur suci terus. Itu kalau kita jalani aktivitas orang mukmin seperti itu namanya istiqomah. Istiqomah. Nah, orang-orang kafir itu menginginkan seperti itu. Tapi ketika saking neraka, ya kan mustahil. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari Abu Syu'syah Ali bin Hasan, dari Abi Musa, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Rasulullah sabda, "Idza stama'anunna
apabila nanti penduduk neraka itu berkumpul finari di dalam neraka, ya tentunya ahli neraka kumpul di neraka ya. Kalau ahli surga kumpul di surga, kalau ahli bumi kumpul di bumi. Nah ini ahli neraka berkumpul di neraka. Wa ma'hum man sya'allah min ahli kiblat. Dan di antara mereka ada orang Islam. Jadi di neraka itu juga ada orang min ahli kiblat, orang yang sholatnya menghadap kiblat, artinya ya orang Islam. Di neraka itu juga kumpul ya bareng-bareng, namanya ahli neraka, baik itu yang dulu kafir ataupun dulu Islam, kumpul di neraka itu. Kalau kafir dan muslim, lalu orang kafir itu bertanya kepada orang muslim, heran itu. Alam takun muslimin, loh, bukankah kamu ini dulu Islam? Qalu bala, iya kami dulu Islam. Qalu, lalu kemudian orang kafir itu bertanya, fama aghna ankumul Islam. Loh, apakah keislamanmu dulu tidak memberikan manfaat untuk kamu? Faqasirtum ma'ana finnar. Lalu kenapa kamu kok bersama kami di neraka? Kalau kami orang kafir ya memang panggonane, pantas ya. Sama dulu Islam. Apakah keislaman sampai tidak memberikan manfaat, tidak berdampak? Lalu kemudian orang-orang Islam itu menjawab, kanat lana dunuban, karena kami di saat di dunia dulu banyak berbuat dosa. Jadi banyak berbuat dosa. Rasanya Allah maqalu, maka ketika Allah mendengarkan dialognya orang kafir dan orang Islam seperti itu tadi, fa'amara biman kana finnar, maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk orang-orang Islam itu fa'ukhriju, agar dikeluarkan dari neraka. Jadi artinya orang Islam yang masuk neraka itu tidak selamanya. Jadi setelah dicuci, disiksa di neraka itu, lalu kemudian oleh Allah dikeluarkan dan dimasukkan surga. Falamma ra'a dzalika, maka ketika orang-orang kafir melihat yang seperti itu, man baqiya minal kufar, karena yang tersisa di neraka itu tinggal orang-orang kafir saja. Qalu, maka mereka orang kafir itu berkata, ya laitana kunna muslimin. Andai kata bisa, kami dulu pun juga berkeinginan seperti menjadi orang Islam. Fana rujuk, maka dikeluarkannya lah kami kama khuriju, sebagaimana dikeluarkannya mereka orang Islam. Jadi asbabun nuzul ayat ini dengan hadis ini seperti tadi. Jadi kenapa orang-orang kafir itu kok sampai punya keinginan yang sangat mendalam agar menjadi orang Islam? Karena ketika nanti di neraka sama-sama sebagai penduduk neraka, lalu kemudian orang Islam dikeluarkan, mereka masih tetap. Ya disitulah keinginannya. Lah wong-wong dia ya Islam aja, walaupun disiksa masih diselamatkan, masih dikeluarkan dari neraka. Nah kalau seperti gini, misalnya mereka seperti itu. Kalau sudah seperti kami kafir dulu di dunia, ya udah selamanya untuk di neraka. Potong dulu Ustaz. Iya. Kembali ke ayat itu tadi. Iya. Allah memberikan keimanan. Jadi harus wes, jadi tetap kafir dan kafir, yaitu senang-senang makan-makan. Sekarang bagi orang kafir di luar Islam yang mempunyai satu keinginan, minat di dalam hatinya, aku jadi kepingin menjadi Islam, tapi gak seragam. Ini apa
bedanya dengan saya misalnya sebelum haji Iya. lalu meninggal, berarti nggak kelakon. Di dalam ayat satu ayat itu ada yang mengatakan bahwasanya saya sudah berhaji karena sudah niat. Iya. Bagaimana dengan sifat daripada Allah kepada orang-orang kafir itu yang mempunyai niat kuat untuk masuk Islam tapi belum berangkat. Bagaimana nanti apakah tidak ada istilahnya yang pengampunan atau peringanan kepada pengentasan di dalam kata. Adulun. Bahwa kita nanti dimasukkan surga oleh Allah itu berkat rahmat Allah. Itu yang harus digaris bawahi. Jadi dimasukkannya surga seseorang itu karena rahmat Allah. Adapun amal-amal kita semuanya ini itu hanya sebatas mengetuk pintu rahmat Allah. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Makanya kita sekalipun menjadi orang mukmin, muslim, nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh, tetap berlaku tawadhu kepada siapapun, karena surga tidaknya kita bukan semata amal kita, tapi semata karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu bisa diberikannya kepada hambanya perlu diketuk, perlu ada sebuah wasilah berupa keimanan dan amal soleh. Nah, orang-orang kafir kan tidak mengetuk rahmat Allah, tidak mengetuk, apalagi mengetuk, mendekat saja tidak. Maka disitulah orang-orang kafir itu mengapa oleh ayat ini dikatakan ya udah biarkan aja mereka akan menyesali perbuatannya, akan menyesali perbuatannya. Nah, lalu bagaimana orang-orang kafir yang berkeinginan kan begitu? Ya. Yang orang-orang kafir berkeinginan apa nggak sama dengan orang yang seperti sudah berniat haji tapi gagal melaksanakan. Nah, kalau dalam sebuah ibadah ya, bukan keimanan tapi ibadah. Ibadah itu berniat saja sudah diberi pahala satu. Tapi kalau berniat berbuat dosa tidak dicatat. Itulah salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu berniat berbuat dosa saja, itu dosa juga. Jadi misalnya ini umatnya Nabi Musa berniat zina, berniat kok, itu sudah berdosa zina. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, umat Islam ini tidak, berniat saja, sampai malaikat pulpennya tidak dicatat no. Sebelum melakukan tidak dicatat, tapi begitu mengerjakan baru dicatat sama mereka. Nah, kalau umat dulu niat itu sudah dicatat. Nah, kebalikannya, kalau umat kita ini dosa tidak dicatat, tapi kalau niat kebaikan dicatat. Itu ibadah ya, buah dari ketaatan. Nah, buah dari ketaatan, buah dari kemukminannya itu. Tapi kalau selama dia belum mukmin, berniat apapun juga tidak dicatat sama mereka. Makanya kalau ada orang kafir berkeinginan tapi tidak menyatakan, definisi iman itu apa? Qaulun bil lisan, kemudian wa taqrirun bil qalbi, kemudian wa amalun bil af'al, itu iman. Jadi iman tidak cukup hanya qaulun atau takrir atau fi'lun, tidak cukup, tapi qaulun bil lisan wa taqrirun bil qalbi, kemudian wa amalun bil arkan. Atau ada yang membalik
wa taqrirun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu harus 3 perbuatan. Pertama, hatinya harus mantap, yakin, lalu diucapkan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu kemudian bil arkan dengan sikap perbuatan. Nah, Abu Thalib walaupun sudah bil fiqhi, Abu Thalib itu ngapunten, walaupun beliau itu belum Islam, tapi sikap-sikapnya seperti orang Islam, membela dakwah Nabi, membentengi keluarga Nabi dan sebagainya, sehingga orang-orang kafir itu istilahnya, kalau orang kita kan gini, kalau mau membunuh Muhammad, langkai dulu mayat saya, kan bahasanya begitu. Tidak ada satupun orang kafir yang berani menyakiti Nabi karena melihat Abu Thalib. Begitu saja dimasukkan ke neraka oleh Allah. Apalagi seperti yang bukan Abu Thalib kan gitu. Karena memang syarat surga itu ya rahmat yang harus diketuk dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lah karena syafaat Nabi lah, nah Abu Thalib itu dapat syafaat keringanan kelak di akhirat. Hanya keringanan. Ya memang tidak punya sebuah karcis ya, belum punya semacam tiket, ya harus tiket dulu, tiketnya didapat. Nah kalau masih belum didapat tiketnya, ya tentu ya tetap saja mendapat syafaat lah, diringankan lah orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan itu oleh Allah. Nah makanya kita beruntung ditakdir, ditetapkan oleh Allah lahir dalam keadaan Islam. Nah Islam kita ini harus selalu diistiqomahkan dan diperbaiki dengan cara ya ngaji-ngaji seperti ini, supaya ilmu kita sempurna. Katanya ini? Iya, betul. Bisa dijawab dengan Pak dari tadi itu karena Allah itu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Jadi orang kafir belum diberi hidayah oleh Allah. Kemudian niatul mukmin khairun min amali. Jadi itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz bahwa niat saja sudah dapat pahala. Nah, tapi kalau niat jelek dibatalkan, dapat pahala juga. Kalau dibatalkan, sudah dibatalkan dapat pahala. Dan ya kalau sudah dia kuat tapi kelakuan apa dia dapat pahala? Sudah, Nah itu kalau orang mukmin. Kalau orang kafir Ya enggak. Mereka nggak punya tiket tadi. Makanya kalau yang dimaksud umat Muhammad itu sama dengan sahabat Nabi. Jadi siapa sahabat Nabi? Orang yang hidup di masa Nabi dan beriman. Hidup dengan Nabi, beriman, itu sahabat namanya. Sehingga walaupun hidup semasa Nabi tapi tak beriman, Abu Jahal, Abu Lahab, ya mereka tetap posisi kafir statusnya. Sama dengan orang yang hidup setelah Nabi Muhammad dan beriman, itu namanya ummatul Muhammad. Jadi umatnya Muhammad. Tapi kalau hidup di zaman Nabi, setelah Nabi seperti sekarang kita ini, tapi kok tidak Islam, maka mereka tidak tergolong umat Muhammad. Nah, salah satu keistimewaan umat Muhammad itu tadi saya sampaikan bahwa niatnya tok itu pahala. Nah, ini kalau umat dulu berniat berbuat dosa, berniat tok ya, itu ditulis dosa. Nah, ditulis dosa. Kalau umatnya Nabi Muhammad, keistimewaannya berniat baik, itu dicatat pahala 1, bukan 10. Kalau 10 kalau sudah diamalkan. Tapi kalau berbuat jahat, berbuat maksiat, itu tidak dicatat. Tidak dicatat kemaksiatan.
Malah mendapat pahala kalau dia berhasil menggagalkan Niatnya. hawa nafsunya tadi. Karena pahala dia mampu mempertahankan diri. Nah, itu seperti itu keistimewaan daripada umat Muhammad. Tapi kalau kafir yang boten karena tak punya tiket, Bisa minta semua nanti orang kafir. nah iya, dia bukan umat Muhammad. Makanya kita ini Niat bersyukur, semua ya. bersyukur karena menjadi umat Muhammad. Ya. Iya. Di dalam surat Yunus itu dijelaskan nomor berapa saya lupa, bahwa orang masuk ke surga dan neraka itu karena kehendak Allah. Bisa dikeluarkan atau tidak itu tergantung Masya Allah. Itu ada yang tertulis. Nah itu khusus orang Islam. Zamannya Yunus. Islam itu. Jadi ayat itu adalah orang Islam. Ya tadi seperti ini tadi. Nah, seperti hadis Nabi ini, orang-orang Islam yang berbuat dosa itu lalu kemudian dikeluarkan oleh Allah. Tapi kalau orang kafir dia boten, itu nggak berlaku. Ayat itu tadi tidak berlaku untuk orang kafir. Orang kafir itu selama-lamanya. Makanya orang-orang Quraisy kan bilang begini, paling kami itu di neraka nantinya paling banter 7 hari. Nah itu kan angan-angan mereka. Itu kan seperti yang diangan-angankan mereka. Tapi di Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang kafir itu selamanya di neraka. Nah adapun Allah menghendaki, nah itu memang khusus untuk orang Islam. Ya, seperti hadis ini tadi. Begitu berdialog, loh kamu dulu Islam kan? Oh iya. Apa enggak memanfaati keislaman kamu? Iya, karena kami berbuat dosa. Loh karena ada dialog seperti itu, Allah tuh murka. Akhirnya diambillah orang Islam itu dikeluarkan masuk surga. Itu kan kehendak Allah itu kan. Kehendak Allah bukan karena berapa lama. Seharusnya kalau masuk neraka itu kan berapa lama sebab dosanya. Tapi karena Allah mendengar dialog kita, tidak terima Allah itu. Katanya orang kafir, apa enggak memanfaati keislaman kamu? Lah Allah itu murka. Maka dengan dialog seperti itu, Allah itu menghendaki, gini aja mereka, keluarkan itu orang Islam, masukkan ke surga. Nah baru orang kafir itu, wah kalau tahu seperti itu dulu tuh kalau bisa saya Islam. Nah itu digendaki kalau orang itu sudah Islam. Kalau orang kafir nggak bisa, sehingga orang kafir tidak berlaku seperti itu ya, tidak berlaku selamanya di neraka. Jadi banyak ini hadisnya. Ada juga hadis, kalau tadi kan Imam Tabrani, ini Imam Anas bin Malik, hadis yang diriwayatkan Imam Anas bin Malik, sahabat Nabi, kalau Rasulullah Muhammad SAW, inna nasan min ahli la ilaha illallah yadkhuluna bidunubihim. Sesungguhnya manusia dari ahli la ilaha illallah dimasukkan neraka sebab dosanya. Jadi hadis ini bisa disimpulkan orang Islam, orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jangan terlalu pede ya, jangan terlalu bangga, karena mereka bisa masuk neraka nanti kan gitu. Bidunubihim sebab dosa-dosanya. Sekalipun lumut ya. Apa? Cemplung keluar. Nah, walaupun dicemplungkan terus keluar, kan bagaimanapun kan merasakan siksaan kan nggak loro ya. Sama di dunia ini lah, hidup merasakan penjara kan ya nggak enak. Fayakulahum ahlul Lat wal Uzza, sehingga orang-orang kafir itu bertanya, hampir sama hadisnya, ma'alna ankum qaulukum la ilaha illallah wa antum ma'ana finnar. Apa enggak manfaati ucapan kalimat syahadat kalian la ilaha illallah, lalu kemudian kalian masuk neraka bersama kami, kata orang neraka, orang ahli neraka. Nah, hadisnya begini, Allah itu gak senang ada kalimat seperti itu.
Jadi ketika orang-orang kafir itu bertanya, lah apa enggak memanfaati kalimat la ilaha illallah mu itu, kalimat syahadat kalian itu, kok kenapa sampai bersama kami di neraka? Nah, seakan-akan pertanyaan itu kan melecehkan orang Islam kan? Ya. Apa? Akhirnya faghadaballah. Ini hadis dari Anas bin Malik. Faghadaballah lahum wa yukhrijuhum. Maka Allah itu marah. Ada kalimat seperti itu. Ya udah kalau gitu keluar aja orang Islam semuanya. Ada pertanyaan seperti itu, Allah itu murka. Sehingga apa? Allah menghendaki agar mereka itu dimasukkan ke surga. Fayul tihim fi nahdil hayat. Lalu diperintahkannya malaikat untuk melemparkan orang-orang Islam itu di sungai kehidupan. Kan gosong. Ya kan, habis dibakar kan gosong. Hancur. Maka kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan, maka disitulah mereka kembali menjadi orang-orang yang baik. Fayu'rifuna min harqihim kama yabra'ul qamar fi khusyufi. Maka setelah keluar dari sungai kehidupan itu, sebelumnya gosong karena dibakar, lalu kemudian ketika entas ya, ketika dientas ya? Dientas ya, diambil ya. Setelah diambil dari sungai itu, al-qamar min khusufi, seperti bulan Komaria, seperti bulan purnama yang indah menawan seperti itu. Wa yadkhuluna jannah, lalu kemudian mereka dimasukkan surga. Jadi artinya apa? Orang Islam itu gak salah masih neraka. Nah, intinya di situ. Tapi kalau orang kafir salah masih neraka. Sehingga kenapa ada ayat yang menganggap orang-orang kafir kalau tahu seperti itu, mereka dulunya di dunia itu akan menjadi orang Islam. Orang Islam itu enak. Akeh-akeh dosane jin mlebu swarga nantinya. Tapi kalau orang kafir gak bisa selamanya di neraka. Walaupun Allah punya kehendak, tapi kehendaknya adalah kun fayakun, orang kafir selamanya di neraka. Begitu ya, jangan salah paham tentang ayat itu untuk orang mukmin. Kalau orang kafir nggak bisa. Nah kalau kehendak Allah kan nggak ada misalan seperti ini. Jadi orang kafir nggak masalah. Toh nanti kalau Allah menghendaki kan saya masuk surga, enak. Nggak bisa. Nah itu keimanan Islam seperti itu. Ya. Keimanan Islam seperti itu. Nah ini kalau didialogkan, kalau ditanya wartawan, seakan-akan Islam itu enggak toleransi ya, rokok swarga toleransi. Ya saya itu ibu ada tanya? Lanjut minggu depan ada banyak pertanyaan. Oh banyak ya, saya tulis nama. Tapi minggu depan nih guru saya itu dipanggil dokter melalui WA itu katerisasi katanya. Jadi Rebo masuk, opname, Rebo, Kamis, Jumat tindakan, lalu Sabtu masih opname, ya mungkin keluarnya minggu atau Senin. Disuruh katerisasi jantung ya? Bukan, cuma hanya ya nanti katanya kalau di katerisasi itu bagus, cukup obat. Tapi kalau memang ada penyumbatan ya di ring katanya ada 3 tempat dicurigai penyumbatan. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan saya. Amin. Ya, bisa berjumpa lagi dengan panjenengan semuanya. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Depan
libur karena ya tadi nggak tahu kok kaderisasi itu suruh opname. Iya, minimal 4 hari. Ya semoga lancar lah Bu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.